hari ini. Saya ucapkan juga selamat sore dan selamat datang di Saturday Lesson pada bulan ini kepada Ibu Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Ibu Dr. Insinyur Gusti Ayu Putri Saptawati. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang juga kepada Direktur Direktorat Kemahasiswaan, Dr. G. Prasetyo Aditama, SSN, MSN. Saya ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Kepala Kantor Kealumnian, Bapak Dede Koswara AMDST, serta Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan, Ibu Dewi Rupiani Esos. Saya juga ucapkan selamat datang kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan, Bapak Sony Rustiadi, MBA PhD. Selanjutnya saya juga telah kedatangan moderator dan narasumber yang menarik gitu ya. Mungkin ini yang kita tunggu-tunggu juga. Saya ucapkan selamat datang kepada moderator, Ibu Dr. Ronda RR Sri Wahyuni. Selanjutnya saya ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Teni Elfrida yang akan memberikan materi pada hari ini selaku Direktur SDM dan Umum merangkap Direktur Keuangan PTL Nusa. Baik, teman-teman semua, selamat datang di acara Saturday Lesson bersama Ibu Teni Elfrida. Seperti teman-teman sudah lihat juga mungkin ya, yang digunakan di virtual background. Hari ini Saturday Lesson bertemakan Emotional Intelligence at Work. Jadi tentu sangat penting sekali gitu bagi teman-teman alumni atau teman-teman fresh graduate atau bahkan mungkin yang sudah lama bekerja juga gitu ya terkait emotional intelligence di dunia kerja. Acara Saturday Lesson ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa dan alumni ITB untuk mempersiapkan dirinya bersaing sebelum dan setelah mendapatkan pekerjaan. Baik, senang sekali saya Fitriani Salubis, alumni dari Rekayasa Pertanian ITB tahun 2014, bisa hadir sore hari ini bersama Ibu Bapak dan teman-teman semua dan menjadi pemandu acara pada sore hari ini. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa demi kelancaran acara. Berdoa, saya silakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, Saturday Lesson ini merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh Direktorat Kemahasiswaan melalui ITB Career Center bekerja sama dengan kantor kealumnian ITB untuk mempersiapkan keterampilan mahasiswa maupun alumni di dunia kerja dan karir masa depan. Saturday Lesson ini sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu, namun karena adanya pandemi, maka program ini mulai dilaksanakan secara daring begitu. Tema kali ini mengusung Emotional Intelligence at Work yang akan dipaparkan Bu Teni Elfrida selaku Direktur SDM Umum sekaligus merangkap Direktur Keuangan PTL Nusa. Baik, rekan-rekan yang hadir di acara sore hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Dr. Insinyur Gusti Ayu Putri Saptawati, yang juga akan membuka acara pada hari ini. Kepada Ibu Putri, saya silakan. Terima kasih, Mbak Fitri. Yang saya hormati pertama-tama adalah narasumber kita sore ini ya, Ibu Teni Elfrida, Direktur SDM dan juga Direktur Keuangan dari PTL Nusa. Yang saya hormati tentunya adalah pimpinan unit Direktorat Kemahasiswaan. Saya sih manggilnya Mas Pras gitu karena memang masih muda gitu ya. Saya nggak mau manggil Pak begitu ya. Dan memang usianya jauh lah di bawah saya begitu. Mas Pras. Kemudian yang saya hormati tentunya juga Kepala Kantor Kealumnian. Nah, kalau ini saya manggilnya harus Pak Dede begitu. Beliau badannya besar, gagah gitu ya. Nggak mungkin lah saya panggil Mas begitu ya. Jadi ini saya panggilnya Pak Dede. Nah, kemudian juga ada Pak Sony sebagai panitia tampaknya ya Pak ya untuk acara ini dan juga ada Bu Dewi. Dan tentunya yang terakhir adalah Ibu Yuni, ini sahabat saya yang setelah sekian lama tidak bertemunya di online meeting kita sore ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya senang sekali nih ya mendapat kabar adanya acara rutin yang namanya adalah Saturday Lesson begitu.
saya juga kurang tahu, baru tadi dijelaskan oleh Mbak Fitria bahwa sekian lama acara ini sempat tertunda begitu ya Mbak ya, karena memang alasan pandemi ya. Dan memang topiknya kali ini itu adalah emotional intelligence at work gitu. Sangat menarik buat saya topik ini begitu, terutama karena latar belakang saya adalah dari jurusan atau prodi informatika begitu ya, di mana kami secara umum urusannya itu sama komputer, di mana kami itu sangat sangat lebih ditonjolkan sisi kognitif begitu ya, sisi otak kirinya itu yang diutamakan. Nah, namun ketika kami meminta pendapat dari user kami begitu ya, pengguna dari lulusan kami, mulailah kami tersadar-sadar begitu bahwa rata-rata masukan dari pengguna alumni kami itu adalah mengenai tentang komunikasi begitu ya, teamwork, ya intinya begitulah, segala sesuatu yang memang tanpa sadar itu di beberapa puluh tahun yang lalu tuh mungkin kami lupakan begitu ya. Nah, makanya dengan adanya tema ini dan saya begitu ditanya oleh sekretaris saya, bersediakah membuka? Wah, saya langsung bersedia karena memang saya sendiri mengalami dan juga sudah merasakan begitu ya bahwa pentingnya emotional intelligence ini pada dunia kerja. Dan sebagai dosen juga, sebagai pendidik dan juga sebagai orang tua begitu, saya pun menyadari bahwa kurikulum kita itu mungkin tidak terlalu bukan tidak percaya bahwa itu penting begitu, tapi karena banyaknya tuntutan begitu hal-hal yang sifatnya teknis, maka kemudian tentang emotional intelligence ini tidak terlalu menjadi fokus. Memang harapannya para pengelola program studi itu memang kolaborasi ya dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa, di mana sebetulnya kegiatan-kegiatan ini ditujukan agar mahasiswa itu mampu mengasah emotional intelligence-nya. Sebagai dosen, saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya, terutama mahasiswa yang baru, itu dengan cara bercanda begini. Work hard, play harder. Ya, kenapa? Saya tidak pernah ngomong IP kamu berapa gitu. Nggak usah ditanya lah IP-nya gitu. Antar mereka juga mereka udah kebut-kebutan saing-saingan kok ya IP-nya begitu. Tapi kayaknya jarang ya menanyakan, teman kamu berapa sih? Lu punya soulmate nggak sih? Gitu, kata-kata gitu tuh kan kayaknya jarang. Paling yang sekarang sering itu adalah berapa sih follower kamu gitu. Ya follower kan beda ya. Itu urusannya di dunia maya begitu. Nah, satu hal yang saya izin sharing ini sebelum nanti memang masuk kepada topiknya begitu ya. Kenapa kemudian saya sangat menyadari kekurangan diri saya sebagai alumni informatika yang otak kirinya itu sangat diagung-agungkan gitu ya, logika berpikirnya gitu. Karena kami dealingnya sama mesin begitu. Itu suatu saat saya dengan sahabat saya seorang dokter itu pergi ke kami tuh berkenalan dengan seorang guru yoga lah, katakanlah begitu, guru yoga ya gitu. Saya mengantarkan beliau, teman saya tuh dokter. Terus berbincang-bincang, kemudian tangan saya tuh dipegang oleh instruktur ini begitu, dipegang gitu. Namanya juga orang anak informatika ya gitu. Apa sih gitu. Setelah selesai, beliau bertanya ke saya, Mbak, tadi apa yang ditanya? Apa yang dirasakan? Terus saya nggak ada gitu ya. Nah, begitu teman saya nih dokter yang ditanya, yang dipegang tangannya. Setelah selesai pertanyaan yang sama juga disampaikan tuh, dan jawaban sahabat saya adalah kayaknya tuh tadi ada yang kayak panas-panas gitu ya Mas ya. Gitu. Terus saya langsung bilang, oh iya, kalau panas-panas saya juga rasa gitu. Tapi buat saya itu menunjukkan betapa ignorance-nya saya gitu kan ya terhadap semua hal-hal yang sifatnya halus atau rasa begitu. Nah, itu benar-benar menampar saya begitu bahwa ternyata saat sekian tahun itu saya tidak mengasah. Saya tidak mengasah kemampuan rasa saya begitu. Nah, di situ saya mulai terpikir. Nah, kemudian setelah itu saya bekerja di sebuah bank, saya nggak usah cerita saya di bank mana begitu. Kemudian kebetulan saya membantu
salah seorang, sekarang sudah menjadi vice presiden bank tersebut ya, tapi waktu itu beliau masih kepala cabang. Jadi saya membantu beliau untuk menganalisa kelayakan permohonan kredit seseorang begitu kan ya. Terus ya kita kan pakainya ya ilmu yang semua kuantitatif gitu. Oh, oke, iya. Ini kayaknya layak. Terus saya sampaikan, oke, terus kata senior saya itu, kita undang makan dulu nih. Saya kan masih unyu-unyu ya, masih fresh graduate gitu, baru lulus juga 6 bulan gitu. Ikutlah sama beliau saya makan, ngobrol lah sama si calon ini ya begitu. Ngomongnya biasa aja gitu, ngalor ngidul. Terus saya juga bingung nih, ngapain sih mau ngomongin apa sih, saya makan aja. 2 hari kemudian senior saya bilang, enggak. Saya enggak approve. Loh, kenapa saya bilang begitu? Masa jawaban beliau, nggak tahu ya, dari cara duduknya, dari cara ininya, kok saya nggak ngerasa dia jujur, gubrak gitu kan ya. Kebayang nggak saya orang informatik yang semuanya logik tiba-tiba disuruh seperti itu begitu ya. Jadi, nah 2 hal itulah yang kemudian memicu saya begitu ya, membuka wawasan saya mulai belajar tentang yang namanya emotional intelligence. Saya mulai belajar untuk meningkatkan kemampuan otak kanan saya begitu. Karena ternyata selama ini terlalu bebal, bahasa saya itu terlalu bebal begitu ya. Nah, sejak itu tuh selama kemudian saya menjadi dosen tuh ya saya sangat encourage ini ke mahasiswa saya begitu ya, betapa pentingnya emotional intelligence. Sangat penting untuk nanti pada saat bekerja bagaimana mengelola emosinya sendiri ya, karena seseorang itu kan hidupnya damai, bahagia bukan karena orang lain membahagiakan dia kan, tetapi karena dia bahagia dengan dirinya sendiri gitu. Dia prinsipnya adalah accept, bisa menerima, bisa memahami. Bukan hanya sekedar mencari siapa salah, siapa benar, tapi dia bisa memahami why orang itu begitu. Kenapa Mas Pras itu kalem aja sementara saya gubrak-gubrak gitu ya. Kenapa Mas Pras itu relatif sedikit bicara sementara saya cerewet gitu. Tapi belajar untuk tidak selalu mencari 0101, tetapi lebih kepada memahami. Nah, disitulah saya mulai terbuka. Bisa mengelola, menerima diri lebih baik gitu ya, tidak gampang stres akhirnya, being myself gitu ya, be honest to myself, dan kemudian ya tentunya itu semua juga akan memudahkan saya begitu ya dalam berinteraksi dengan rekan kerja begitu. Saya pikir hal-hal seperti itu menurut saya yang memang mahasiswa kita, ya nggak mahasiswa kita ya, dosennya juga sih sebetulnya ya, dosennya, tandiknya, calon lulusan kita tuh memang perlu dibekali seperti itu. Seringnya itu kita karena merasa udah pinter kali, ya gue ngerti lah, apa sih emosional, ya gue ngerti lah gitu, seperti itu ya. Padahal itu sesuatu yang pertama diketahui dan yang kedua kemudian harus diasah begitu ya. Tidak bisa hanya sekedar tahu ya, karena kita nih bicaranya adalah mental, pola pikir, membangun value begitu. Jadi terima kasih sekali Ibu narasumber yang sore hari ini berkenan hadir begitu ya, meluangkan waktunya di weekend untuk bisa membekali sivitas kami begitu dalam meningkatkan kemampuan mengelola atau meningkatkan intelijensia emosinya, sehingga ini semua bisa menunjang kesuksesan di dalam dunia kerja, tentunya dalam bentuk kolaboratif begitu ya, bisa memberikan empati yang lebih baik, sehingga dengan demikian maka teamwork-nya bisa terbangun dengan baik. Dari saya mungkin sekian saja sambutannya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini itu sering dilakukan oleh Mas Pras dan juga mungkin dengan Pak Dede begitu ya, membekali mahasiswa kita, calon lulusan kita, SDM kita juga begitu ya, dengan hal-hal yang memang sangat membantu meningkatkan kemampuan dari otak kanannya begitu. Kalau teman-teman FSRD, nah oh ya nih Mas Pras nih orang FSRD, pantesan aja gitu. Dia mah udah senyum-senyum gitu ya. FSRD ini kan rasanya tuh bagus banget begitu ya. Beda lah sama orang-orang yang teknik atau engineering. Dari saya sekian saja. Mohon maaf kalau terlalu lama ininya jadinya, karena ingin berbagi begitu ya apa yang saya alami sebagai
mahasiswa atau alumni informatika begitu ya. Moga-modahan sharing ini banyak membuka wawasan kepada semua partisipan, dan tentunya setelah itu kami juga berharap hal ini bisa dikembangkan, diasah sehingga bisa menunjang kesuksesan di tempat bekerja. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Putri atas sambutan dan sharingnya. Luar biasa, jadi menambah insight juga gitu ya buat rekan-rekan yang hadir Saturday Lesson hari ini. Kapan lagi gitu ya kita dapat sharingnya dari Ibu Putri. Baik, teman-teman sekalian mungkin boleh dinyalakan kameranya terlebih dahulu, karena kita akan mengabadikan dulu nih Saturday Lesson hari ini. Kepada rekan-rekan saya silakan untuk membuka kameranya, menyalakan kameranya, dan siapkan pose terbaik. Boleh mungkin senyum, nanti akan dibantu oleh panitia mengambil gambarnya. Baik, panitia apakah sudah siap? Oke. Nah. Siap. Saya hitung mundur ya, mungkin. Baik teman-teman, tetap stay kameranya, tetap dinyalakan dan tetap senyum. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, karena kita tidak tahu gitu ya, ada di slide berapa, boleh tetap senyum. 1, 2, 3. Baik, mungkin slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Ibu Bapak semua. Dan terima kasih juga Ibu Putri atas sambutan dan sharingnya. Baiklah, kepada rekan-rekan semua, sepertinya juga teman-teman sudah sangat tidak sabar gitu ya, dan sudah antusias sekali nih hari Sabtu sore ini gitu ya, mengikuti Saturday Lesson. Kita akan langsung saja gitu memulai sesi hari ini. Karena sesi hari ini Fitri juga akan dibantu oleh seorang moderator yang akan memoderasi jalannya sesi pemaparan dan tanya jawab pada hari ini. Sebelumnya Fitri akan sapa dulu Ibu Yuni. Halo, selamat datang Ibu Yuni. Selamat sore Mbak Fitri. Sore Ibu, ini moderator kita, rekan-rekan sekalian, kita sambut Ibu Dr. Anda RR Sriwahyuni, MPSI. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Baik, kepada Ibu Yuni saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Putri, juga terima kasih kepada Direktorat Kemahasiswaan dan Kantor Biro Kealumnian yang sudah berkolaborasi mengadakan kegiatan yang luar biasa ini ya, khususnya untuk Ibu Wakil Rektor Bidang Sumber Daya ITB yang dengan di tengah kesibukannya yang luar biasa, sampai kita nggak sempat ngopi juga, Bu. Sudah menyempatkan di sore ini untuk rekan-rekan semua, ya, terutama ini pembicara kita, Ibu Teni Elfrida, yang sebegitu padat kegiatannya. Terima kasih, Ibu, sudah meluangkan waktu dan bersedia berkenan ya untuk memberikan sharing kepada kami semua. Ini materi yang luar biasa begitu Ibu Teni bagi kami. Di sini pesertanya kalau tidak salah selain alumni juga ada mahasiswa, ada juga umum ya Ibu Fitri ya. Kalau tidak salah ya kemarin pada saat GR itu ya termasuk juga betul. Umum ya. Ini saya lihat ada 82 orang. Jadi di sore ini kebetulan sekarang sudah mereda, mudah-mudahan tidak ada interference dan linknya atau jaringannya ini lancar ya. Kita akan mulai dengan lebih mengenal lagi dari Ibu Teni Elfrida ini. Beliau adalah seorang yang luar biasa. Kalau saya lihat ini lebih muda dari saya ya kalau saya lihat ya Ibu ya. Kemudian beliau merangkap di sini selain Direktur SDM dan Umum, beliau juga merangkap Direktur Keuangannya Ibu Teni, begitu barangkali. Ya, betul, Bu Yuni. Ya, luar biasa ya Bu Teni. Selamat sore ya. Sore, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu juga. Kemudian juga selamat sore. Saya ulang lagi, saya panggil lagi Ibu Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Ibu Dr. Insinyur Gusti Ayu Putri. Kemudian Bapak Direktur Kemahasiswaan, selamat sore, Bapak Prasetyo Aditama. Kemudian juga Kepala Biro Kealumnian, saya lihat di sini ada Bapak Dede Koswara, selamat sore.
dan kemudian juga ada berikut jajarannya ya, terutama karena ini kerja keras juga dari jajarannya, ada Bu Dewi dan kawan-kawan, dan juga di sini juga ada Bapak Kasubdit Pengembangan Profesi dan Kealumnian, Bapak Sony, dan jajarannya ada Bu Mede dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatannya juga. Nah, kita lebih mengenal lagi Ibu Teni ini adalah seorang kalau tidak salah dari Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi UI ya, Ibu Teni. Kalau saya tidak salah. Betul ya. Di Universitas Indonesia. Kemudian beliau sekarang menjabat Direktur SDM dan Umum, merangkap Direktur Keuangan. Itu sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Kebetulan karena saya latar belakang dari psikologi industri dan organisasi, jadi memang saya bisa menghayati ini sesuatu yang tidak mudah, sehingga sesuai sekali Bu Teni materinya saat ini mengenai emotional intelligence at work ya Bu ya. Karena kelihatannya Bu Teni juga ini menggunakan emotional intelligence yang luar biasa Bu di dalam melaksanakan jabatan Ibu ya Bu ya. Luar biasa. Sebelumnya juga Ibu pernah juga sebelumnya di El-Nusa juga menjadi Direktur SDM dan Umum ya Bu ya? Iya Bu Yuni. Jadi Bu Teni juga bisa menceritakan dari secara langsung kepada rekan-rekan semua di sini. Mudah-mudahan rekan-rekan semua di sini selamat sore juga, sehat-sehat selalu. Kita dengarkan Ibu Teni menceritakan sehingga kita banyak pengalaman yang bisa kita peroleh dari beliau, karena dalam kedudukan beliau saat ini juga sangat tidak mudah untuk menggunakan bagaimana kita memiliki emotional intelligence, di mana seperti kita ketahui kalau kita pernah membaca buku Daniel Goleman, itu memiliki 80% sebetulnya ya dari hasil penelitian Daniel Goleman itu sangat berpengaruh kepada performance kita dan prestasi kita. Oleh karena itu kami persilakan Ibu Teni, karena kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan. Silakan Ibu Teni. Ya, terima kasih Bu Yuni. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua. Selamat sore. Terima kasih Bu Gusti. Bu Gusti Ayu tadi sudah berkesempatan juga membuka. Bu Gusti ini juga salam kenal, juga buat PT El-Nusa menjadi satu kebanggaan, juga kami juga mengucapkan terima kasih bisa diberi kesempatan Ibu Gusti Ayu untuk mengisi sharing terutama di rekan-rekan dengan rekan-rekan ITB. Mudah-mudahan tadi seperti pembukaan dari Bu Gusti Ayu ini bisa menjadi sharing yang bermanfaat bagi kita semua ya Bu Yuni. Oke Bu Yuni, ini saya dimoderatorkan oleh Bu Yuni yang psikolog nih ya Bu Yuni ya. Saya agak ini nih. Enggak, tenang aja. Saya ternyata stafnya atau timnya Ibu Teni itu adik angkatan saya 10 tahun di bawah saya, Bu. Oh, baiklah. Jadi tenang aja. Udah bagus kok paparannya. Silakan, Bu. Apalagi pengalaman Ibu ya selama merangkap itu nggak mudah loh, Bu. Merangkap Direktur SDM, Umum, dan kemudian Direktur Keuangan. Luar biasa. Mangga silakan, Bu. Mangga. Ya, Bu Yuni, ya. Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, ini sore ini saya diminta dan berkesempatan untuk sharing mengenai emotional intelligence ya, Bu Yuni. Jadi mungkin dari saya juga akan sedikit menggambarkan terutama di praktikalnya juga ya, Bu Yuni, bagaimana sih mempraktekannya dalam keseharian, terutama dalam dunia profesional. Mungkin bisa, nanti saya dibantu oleh Ibu Rianita dalam hal materinya. Minta tolong, Bu Rian. Oke, sebelum kita masuk gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ke emotional intelligence. Nah, sebagai praktisi dan profesional nih, pertama yang mungkin saat ini kita rasakan gitu ya di berbagai aspek baik di kehidupan keseharian maupun juga dalam pekerjaan, ada beberapa tantangan yang mempengaruhi baik di pola kerja kita maupun di kehidupan sehari-hari ya. Yang terutama nomor satu udah pasti nggak hanya di Indonesia tapi ini juga di worldwide terasa itu adalah pandemi COVID. Itu juga pasti di Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ada beberapa kebijakan, kemudian cara gitu ya, pola hidup, kemudian lifestyle itu juga ada yang berubah. Itu mau tidak mau menjadi tantangan. Yang salah satunya mungkin
terjadi juga ketika di dunia kampus itu adalah mungkin belajar dari rumah gitu ya. Jadi yang biasanya kita bertatap muka sekarang kombinasi ya, atau bahkan di awal-awal pandemi hampir 100% dilakukan secara online. Itu pasti mempengaruhi nih dalam hal pekerjaan maupun dalam kehidupan seharian kita. Nah, kemudian kalau kita bergerak ke kiri, ini juga ada mengenai industri 4.0. Ini sering banget ya dibicarakan gitu ya, dan termasuk nih di Indonesia juga sedang berkembang ya di industri 4.0 itu. Nah, kalau saya sih menyimpulkan industri 4.0 itu yang paling berasa ya di kehidupan kita keseharian itu memang saat ini Internet of Things itu hampir ada di semua ya, hampir ada di semua, baik di kehidupan pekerjaan maupun di keseharian. Dan itu membuat bagaimana gather dan analyze data di antara mesin ya, di antara database gitu ya, di dalam sekarang bahasanya di big data itu menjadi satu. Sorry, kayaknya ada noise. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, itu jadi industri 4.0 itu yang terasa sekali kayak paling tidak ya dalam keseharian itu sekarang semua, hampir semua ya dalam transaction, dalam keseharian, dalam pekerjaan itu dihubungkan dengan internet. Dan itu membuat satu big data yang seharusnya ya menjadi satu data analytical yang menjadi lebih powerful dibanding sebelumnya. Dan itu juga dalam dunia industri membuat kita bisa berkegiatan lebih cepat dan juga lebih fleksibel ya, karena yang tadinya data itu tersebar sekarang menjadi satu, dan tentunya analisanya hasilnya bisa digunakan untuk lebih powerful dalam kegiatan pekerjaan ya atau di industri. Itu juga hasil dari survei dari BCG atau Boston Consulting Group. Nah, kalau yang terakhir yang VUCA ini sebenarnya udah lebih dahulu lagi, udah sering kita dengar ya. Sekarang di dunia VUCA ya, ada volatile, uncertainty, complexity, sama ambiguity. Jadi terutama di dunia bisnis ini sekarang ketidakpastian gitu ya, disrupsi itu juga terasa, dan yang memang paling booming di Indonesia itu yang beberapa tahun ini menjadi contoh seringkali adalah industri Gojek gitu ya, yang memang mendisrupsi industri transportasi gitu ya, di mana bisnis core-nya sendiri sebenarnya bukan transportation gitu ya. Jadi itu salah satu tonggak lah ya di dalam dunia bisnis juga di Indonesia, bahwa benar-benar yang namanya industri atau bisnis itu disrupsi, kemudian persaingan itu benar-benar harus out of the box sekarang mikirnya gitu ya. Jadi kalau zaman dulu tradisional itu kalau kita berbisnis kita sekedar melihat kompetitor kita di bisnis yang sama siapa. Jadi kan itu relatif tradisional ya. Jadi kompetitor siapa, kompetitor kita bisa apa, kita coba bikin komparatifnya, atau bahkan kita bikin competitive advantage-nya gitu ya. Apa nih yang punya daya unik gitu ya. Nah, di VUCA ini bisnis bahkan yang kita harus aware tidak hanya di bisnis yang sama gitu ya. Jadi bisa jadi bisnis kita itu disaingi ya, atau diganggu gitu ya, tanda kutip diganggu itu artinya memang menjadi threat atau menjadi pesaing kita. Itu bahkan dari bisnis yang relatifly tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita ya, jadi tidak terbayang gitu ya sebelumnya. Jadi kayak tadi saya contohkan Gojek dianggap mengganggu bisnis transportation. Kalau sekarang bahkan sebenarnya yang diganggu bukan tujuan akhirnya bukan transportation lagi ya, tapi financial instrument atau fintech. Nah itu kan kalau waktu beberapa tahun lalu pasti tidak ada yang membaca ke situ ya. Jadi makanya sekarang memang di tengah seperti ini ya, banyak orang berinovasi, banyak orang berpikir di luar kebiasaan, itu menjadi juga tantangan, terutama di bagian kita nih yang mempunyai profesi, di berbagai macam profesi yang ada gitu ya, baik ini juga tadi ada Bapak Ibu yang memiliki profesi di dunia pendidikan, atau juga teman-teman yang juga masih belajar mau masuk nanti ke dunia pekerjaan. Ini hal-hal ini yang kita hadapi sekarang, yang mungkin dalam 5 tahun ke belakang itu tadinya belum atau kalaupun sudah ada itu masih sedikit gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita semua di dunia profesional. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita lihat tadi ya, teman-teman semua tantangannya seperti ini nih. Banyak tadi ya. Tadi digitalisasi juga dari 4.0, ada COVID, ada VUCA gitu ya. Nah, kalau boleh nih Bu, ini ada teman-teman yang sedang ikut, dengan melihat tantangan seperti itu, kalau boleh saya diberi sharing ya, kira-kira yang terlintas di kepala pertama ya, kita nih sebagai individu profesional tuh karakteristik apa ya yang harus kita miliki? Kalau boleh ada yang bisa speak up atau mau tulis di chat juga boleh,
Ya, silakan teman-teman. Kalau ada yang Barangkali ini. ada yang mau ini ikut. Ini ada nih. Nah, ini sudah ada nih Mbak Tia Tia ya. Aulia. Agility. Agility, ya. Ada lagi? Ya, siapa lagi silakan. Open Ini Yudo, mind. open mind, open minded, ya. Silakan yang lainnya. Oh, komunikatif. Wah, ini banyak Ya, nih. Bukan masukan. komunikatif, resilient. Resilient. Oh, Iya. tahan ya. Mantep nih. Silakan yang lainnya. Knowledge, ini Knowledge. gimana, ya. Harus miliki knowledge yang bagus ya. Ya. Silakan yang lainnya. Yang lainnya silakan. Integrity, Ibu Fitri sendiri. Bisa lupis. Silakan. Yang lainnya. Oke, boleh Mbak Rian ke integrity. Ya. Oke, nah ini. Oh, masih ada yang ngisi nih Bu Yuni, adaptability. Ya, betul, adaptability. Nah, oke, makasih teman-teman semua atas ininya ya, masukannya. Jadi betul ya, memang yang tadi disampaikan teman-teman itu memang beberapa yang memang langsung menjadi ide atau inspirasi bagi kita dengan tantangan seperti tadi. Memang apa sih ya karakter yang harus kita miliki gitu ya, sikap gitu ya, atau sifat yang perlu kita miliki. Nah, tadi udah disebutkan teman-teman ada agile, kemudian ada masalah adaptasi, gitu ya. Ada juga di sini ada masalah responsif gitu ya, smart tadi masalah knowledge itu smart gitu ya, jadi bisa menggunakan knowledge-nya juga dengan optimal gitu ya. Kalau sekarang juga fleksibel itu juga diperlukan flexibility, kemudian yang banyak juga disebut oleh teman-teman kalau kita coba survei itu adalah detail. Jadi di tengah kondisi tantangan seperti ini memang tantangan untuk going through detail ya atau mengobserve lebih komprehensif itu memang menjadi lebih tinggi ya tuntutannya. Kemudian di sini juga ini teman-teman ada yang juga ngasih masukan integrity itu pasti ya, itu juga harus selalu menjadi satu karakter yang dimiliki. Ambitious juga di sini ada yang sebut ya, ambitious. Jadi artinya juga ambitious di sini kan bahwa di tengah tantangan seperti ini tentunya orang yang mempunyai determinasi bagus ya, yang akan juga bisa survive dan bisa menjawab juga tantangan tersebut. Nah, ini beberapa memang yang langsung karakter yang terbayang gitu ya di dalam benak kita ketika wah banyak tantangan seperti tadi. Nah, sebenarnya karakter kita ini kan dibentuk gitu ya, kalau kita masuk agak sedikit teorinya ya, berikutnya Mbak Rian. Nah, kalau kita masuk ke satu karakter ya, mungkin kalau kita bagi ke dua intelligence ya, walaupun ada juga sebenarnya masalah spiritual gitu intelligence, tapi kalau di tema sore ini nanti kita coba lebih fokuskan ke emotional intelligence. Nah, secara garis besar kan yang mungkin paling sering ya kita dengar itu kan ada intellectual intelligence sama emotional intelligence. Nah, kalau intellectual intelligence mungkin sudah lebih dikenal gitu ya sama teman-teman ini. Kalau zaman sekarang malah dari TK sudah mulai diukur ya. Jadi mungkin kalau dulu mungkin baru SMA ya. Kalau zaman saya itu kayaknya SMA gitu, SMA atau SMP saya mulai diukur nih berapa sih gitu ya, tes IQ paling gampang ya sering disebutkan. Kalau sekarang saya lihat bahkan TK, SD itu ya, dari semenjak dini juga sudah mulai mempredik ya berapa sih intellectual intelligence. Jadi itu memang ke satu ukuran yang memang sudah didesain ukurannya dan itu lebih ke masalah intelijensi ya. Jadi cara kerja otak ya, sistematikanya ya, memprosesnya gitu ya, ada satu ukuran bakunya sendiri. Nah, memang yang lebih agak abstraknya adalah emotional intelligence gitu ya. Jadi mengukurnya juga tidak mudah gitu ya, tidak pakem-pakemnya juga bisa ada beberapa penyesuaian tergantung kebutuhan. Nah, apa sih yang dimaksud emotional intelligence gitu ya? Nah, jadi kalau bahasa simpelnya ya, teman-teman ya, emotional intelligence itu sebenarnya bagaimana ya kita bisa mengenali diri kita ya, emosi kita, kemudian kita juga bisa mengenali emosi gitu ya di sekitar kita, dan kemudian bagaimana kita berinteraksi gitu ya antara kedua hal itu. Jadi kalau saya mudahnya itu emotional intelligence itu kita mampu nih mengenali kita sendiri punya karakter seperti apa, punya sifat emosi seperti apa, kemudian juga kita mau ya mengenali karakter emosi di sekitar kita juga seperti apa.
dengan berbeda-beda seperti itu ya. Jadi kita mau discern between different feelings gitu ya. Jadi kita mau mengamati. Ini di sekitar kita punya perbedaan sikap, perasaan, emosi, itu mau kita mengamati. Jadi setelah kita tahu diri kita amati ya lingkungan kita di sekitar kita. Nah, kemudian kita bisa menggunakannya ya dengan baik ya ketika kita berinteraksi supaya waktu kita masuk ke suatu environment kita bisa adaptasi dan pada akhirnya kita bisa achieve goal kita bersama atau target kita bersama. Kenapa ini penting ya teman-teman? Paling tidak ya dari dunia, kalau saya sharing dari dunia industri atau bisnis ya. Jadi ya pada akhirnya teman-teman in any profession ya, buat saya believe ya, bahwa pada akhirnya itu pekerjaan adalah pekerjaan tim resultnya ya. Mau sesedikit apa, mau sebesar apa peran tim gitu ya. Pada akhirnya kita akan selalu berinteraksi dengan orang lain dan artinya output kerja kita tidak bisa kita tentukan hanya oleh diri kita sendiri. Ya, pasti ada peran orang lain, ada peran tim gitu ya, ada peran lingkungan gitu ya. Jadi kenapa emotional intelligence ini penting? Karena pada akhirnya ketika kita mau mencapai suatu output, suatu goals gitu ya, atau suatu target, pasti kita harus berinteraksi dengan orang lain. Ya. Jadi karena akhirnya pekerjaan itu makanya kita perlu meningkatkan gitu ya emotional intelligence kita ini. Nah jadi soalnya kan mungkin teman-teman lihat ngapain sih ya? Saya harus mengamati nih lingkungan saya orangnya kayak gimana gitu. Pentingnya apa? Yang penting saya kerja bagus aja gitu ya. Saya nanti akan menghasilkan. Nanti akan teman-teman temui ya. Kalaupun sekarang belum ditemukan, kalau ataupun mau coba menilai ya. Pada akhirnya itu kita akan membutuhkan gitu ya orang lain dan lingkungan di sekitar kita untuk mencapai goals kita. Nah, kalau kita lihat juga apa nih kira-kira 5 komponen ya yang membentuk tadi emotional intelligence kita. Jadi nomor 1 tadi udah saya sampaikan mengenai self awareness. Jadi yang pertama memang penting adalah kita juga mengenali diri kita dulu. Kita tipenya seperti apa? Kita punya kekurangan dan kelebihan seperti apa? Kita punya sifat emosional seperti apa? Jadi sebelum mengenali orang lain, memang harus tahu dulu diri kita juga seperti apa. Jadi self awareness-nya gimana nih? Ya, supaya kalau kita sudah tahu diri kita seperti apa, next-nya nanti adalah menempatkannya harus seperti apa. Jadi kalau misalnya tipe orang kan beda-beda ya teman-teman. Jadi ada yang memang yang mungkin sedikit emosional, ada yang introvert, ada yang extrovert dan seterusnya ya. Tidak ada yang salah atau benar, itu memang satu sifat. Tapi yang perlu adalah kita kenali supaya kita bisa menggunakannya ketika kita berinteraksi dengan orang lain itu dengan lebih tepat atau lebih baik. Nah, ketika kita sudah tahu tadi self-awareness, ini juga ada masalah self-regulation. Jadi kalau self-regulation ini tadi ya, ketika kita sudah mengenali, nah sekarang kemampuan kita nih mengekspresikan ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita bisa mengatur kapan, kemudian bagaimana baiknya, ekspresi gesture kita juga sebaiknya seperti apa gitu ya. Jadi misalnya nih ya, tadi kalau kita sudah tahu, aduh saya orangnya emosian, misalnya agak susah nih menahan emosi gitu ya. Nah, jadi ketika misalnya kita masuk satu lingkungan atau ketemu orang yang memang juga tipenya sama atau cenderung bisa membangkitkan, itu kan kita bisa mengatur duluan, gitu ya. Kita bisa mengatur duluan nanti kita akan seperti apa supaya ketika berinteraksi itu akan hasilnya lebih baik. Jadi cara menyalurkannya nih kalau self regulation ya. Setelah tahu cara menyalurkannya seperti apa yang terbaik. Nah, kemudian juga yang membentuk emotional intelligence adalah motivation. Jadi tadi ya, tadi ada yang sebut juga masalah ambitious gitu ya, determinasi. Jadi motivasi memang penting ya. Jadi orang bisa punya intellectual intelligence yang sama ya, tapi ketika motivasinya berbeda, hasilnya berbeda. Jadi bisa jadi juga ketika orang yang punya motivasi lebih tinggi, hasil pekerjaannya juga akan lebih bagus ya. Hasil kegiatannya akan lebih bagus gitu ya daripada yang intellectual intelligence-nya misalnya lebih tinggi daripada dia gitu ya. Tapi karena dia punya motivasi, determinasinya lebih bagus gitu ya, kegigihan gitu ya biasanya teman-teman. Itu juga sangat mempengaruhi akhirnya pada keberhasilan dari pekerjaan kita. Kemudian yang keempat, ini ada masalah empati. Kalau empati ini bahasa mudahnya adalah kemampuan diri kita menempatkan diri kita pada orang lain. Simpelnya seperti itu ya. Kita kalau ada di posisi dia seperti apa? Gampangnya gitu teman-teman. Kalau empati itu sebenarnya mau sedikit mereflek gitu ya sebelum kita melakukan, kemudian berbicara atau merespon sesuatu. Empati itu seperti mengambil satu momen
memikirkan dulu efeknya apa gitu ya. Kalau kita lakukan ini, di dia akan seperti apa, di lingkungan akan seperti apa kalau kita melakukan seperti ini. Empati gampangnya seperti itu. Kemudian ada lagi masalah interpersonal skill. Interpersonal skill ini adalah memang tadi ya, ketika kita punya 4 hal di atas, ini interpersonal ini yang membantu ketika kita melakukan interaksi atau komunikasi gitu ya dengan orang lain atau juga dalam satu tim. Nah, jadi 5 hal itu yang membentuk ya supaya emotional intelligence kita ini memang semakin baik dan bisa kita optimalkan dalam keseharian maupun dalam pekerjaan kita. Oke, kalau kita lihat ke perbedaannya ya yang lebih detail lagi IQ sama emotional intelligence gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini IQ dulu ya, yang sebelah kiri memang dia lebih ke arah logical thinking ya, teman-teman semua. Jadi di sini ke arah kognitif. Jadi cara otak memproses sesuatu ya. Jadi kan kita cara kerja otak itu kan steppingnya clear ya. Jadi dia mengenali gitu ya, memproses, mereview, action gitu ya. Itu kan stepping. Jadi relatively kalau IQ itu sebab akibatnya itu lebih clear. Ya, kalau A maka akan B, itu sudah ada rumusan-rumusan bakunya, sesuatu yang logical gitu ya kalau IQ. Jadi makanya kalau IQ itu kita bicara logik dan analisis gitu ya. Berbicara juga conceptual thinking gitu ya. Oh, teorinya seperti ini gitu ya. Itu berbicara IQ. Kemudian juga verbal reasoning ya. Kemudian juga rational approach. Jadi approach yang dipakai juga karena dia merefer satu knowledge gitu ya, satu pendekatan yang sudah memang approved, dia juga rational approach ya. Jadi yang dia refer itu memang satu kegiatan atau satu knowledge yang memang lebih proven gitu ya. Nah ini juga menurut penelitian juga memang ada kaitannya juga dengan gen kita ya. Jadi turunan gitu ya, sudah ada turunannya dan relatively permanen. Jadi kalau kita tes IQ itu jarang yang kalau walaupun beberapa tahun sekali kita lakukan, jarang yang kayak roller coaster gitu ya. Jadi kalaupun ada naik turun itu range-nya masih sama. Jadi memang relatively IQ itu memang sudah buat seseorang sudah di range tertentu ya. Jadi jarang naiknya signifikan atau bahkan turun signifikan. Nah, perbedaan dengan emotional intelligence itu memang tadi seperti disebutkan. Jadi banyak bicara bagaimana mengidentifikasi gitu ya, kemudian mengevaluasi dan mengontrol emosi kita. Gitu ya. Terus bagaimana kita adjust nih, adaptasi dengan lingkungan. Terus juga bicara tadi karena ada empati, di emotional intelligence juga bicara masalah feeling sama intuisi. Jadi kalau orang kan suka bilang feeling sama intuisi itu kayak ini ya, kayak sesuatu yang abstrak gitu ya. Padahal sebenarnya feeling dan intuisi itu adalah salah satu emotional intelligence yang seharusnya bisa dilatih gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang sebenarnya kayak ilham gitu ya. Itu bagian juga ya, karena dia bisa memproses, observasi dia bagus, ditambah dengan dia knowledge yang cukup, sehingga dia bisa kemas gitu ya, menjadi satu intuisi yang baik. Gitu ya. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari juga. Kemudian tadi kalau emotional intelligence skill itu kita bicara masalah tadi motivasi, drive execution. Ini juga salah satu skill teman-teman semua sekarang yang sangat dibutuhkan gitu ya, karena tadi ya semua orang bisa memiliki knowledge yang sama, memiliki background yang sama, pendidikan yang sama. Tapi kalau nggak punya drive execution yang baik gitu ya, tidak akan terjadi juga ya. Jadi tidak terimplementasi. Jadi masih di tataran konsep. Jadi EI ini adalah tadi masalah mewujudkan apa yang menjadi ide. EI ini adalah cara kita juga mewujudkan apa yang tadi misalnya menjadi ide atau ide atau pemikiran kita. EI juga bicara soal relationship skill ya. Jadi cara kita berhubungan dengan orang lain atau dengan tim atau dengan lingkungan. Kemudian juga masalah adaptif. Jadi lagi-lagi di sini tadi bahasa sekarang tuh kalau adaptif itu jadi agile ya. Jadi pada prinsipnya agile itu atau adaptif itu adalah memang kita mampu ya menyesuaikan di mana pada situasi kondisi yang memang saat itu dibutuhkannya seperti itu. Kemudian kalau EI ini bisa di-develop gitu ya. Jadi bisa jadi sekarang kita memang masih belum terasah, belum bagus gitu ya, tapi dengan praktik gitu ya, dengan terus juga kita mau belajar, EI itu relatif malah bisa di-develop. Jadi orang yang bisa tadinya EI-nya rendah justru malah di sini kalau EI itu cenderung bisa naiknya bisa signifikan atau bahkan turun juga ya ketika memang misalnya dalam satu pengalaman dia ada yang membuat pengalaman yang membuat dia misalnya benar-benar nanti bisa menjadi low gitu ya terhadap EI-nya, emotional intelligence-nya.
Dan tadi kalau yang IQ itu relatif permanen, kalau yang emosional itu bisa dirubah. Jadi kalau saat ini belum, gitu ya, dengan praktek gitu ya, dengan memang kita mau belajar, EI ini justru bisa lebih berkembang. Oke, kalau kita lihat ya ke beberapa reference atau research ya, kenapa sih emotional intelligence ini penting ya? Jadi memang ada beberapa survei dan research itu kalau kita lihat di sini, yang pada intinya adalah memang beberapa research ini belief ya, ketika suatu pekerjaan ya dilakukan oleh orang ya atau person yang memiliki emotional intelligence yang tinggi, kesuksesannya makin tinggi. Mudahnya seperti itu. Ini bahkan ada satu research yang khusus untuk guru nih, untuk teachers ya. Jadi di sini juga di belief nih kalau teachers juga punya emotional intelligence yang lebih bagus, itu juga risetnya membuktikan bahwa performance ya, artinya cara dia mengedukasi, outputnya juga lebih bagus dalam pekerjaannya. Jadi sudah ada beberapa research gitu dari sisi yang dilakukan bahwa memang pada akhirnya emotional intelligence ini perannya menjadi jauh lebih besar daripada intellectual intelligence. Bukan berarti tidak penting ya teman-teman ya intellectual intelligence ya, cuman emotional intelligence ini yang tadi saya bilang, ini yang menggongkannya ya. Jadi intelektual itu kan sesuatu yang ada di kemampuan kita ya, secara teori, secara konsep. Tapi ketika kita mengeksekusinya nih, mengimplementasikannya, ini kenapa EI ini menjadi penting gitu ya. Gitu. Karena apapun ya, sebagus apapun tadi ya kita memiliki pengetahuan, teori, konsep apapun ya. Tapi ketika tidak bisa ya mewujudkannya, mengimplementasikannya, kita punya ide bagus, inovasi bagus, tapi tidak bisa mewujudkannya, akhirnya tidak terjadi juga gitu ya ide atau inovasi yang kita lakukan. Jadi memang emotional intelligence inilah kenapa dianggap penting sebenarnya, karena dia yang mendrive gitu ya, mendrive dan menentukan kesuksesan gitu ya, kesuksesan ketika kita akan mengimplementasikan atau mengerjakan sesuatu. Nah, kalau kita lihat dari sisi dunia pekerjaan sendiri, ini juga dilakukan survei ya di 1.500 employee dan juga untuk 750 di top management atau eksekutif. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan, ini yang 3 survei di atas itu untuk top eksekutif ya. Jadi ketika dilakukan survei, jadi top management pun di dunia bisnis itu berdasarkan pengalamannya akhirnya memang mengakui bahwa apabila dalam satu organisasinya bahwa timnya memiliki emotional intelligence yang tinggi, maka bisa menambah beberapa hal ini bahkan sampai di atas 50%. Jadi yang pertama bisa menambah produktivitas, itu secara survei ditulis oleh top management bahkan bisa bertambah sampai 63%. Kemudian kepuasan dalam bekerja bagi employee juga bertambah 62%. Dan tentunya kalau dunia bisnis pada ujungnya juga akan menambah market share ya, akan menambah juga growth dari perusahaannya. Dari sisi employee-nya juga ketika disurvei gimana dengan emotional intelligence yang lebih baik, apa efeknya gitu ya buat teman-teman sendiri. Nah, di survei ini juga merasa bahwa dengan memiliki EI yang baik itu juga memiliki satu kondisi mental, emosi yang dirasa lebih baik dan stabil gitu ya, itu 54%. Kemudian juga pada akhirnya karena memang performance-nya baik, jadi rasa takut kehilangan pekerjaan juga jadinya turun gitu ya, jadi reduce juga dalam hal kekhawatiran kehilangan pekerjaan. Nah ini juga yang tadi nih masalah open mind, tadi ada teman-teman yang bilang ya waktu minta open mind juga, ketika orang yang memiliki EI-nya baik dalam satu organisasi itu juga keterbukaan terhadap suatu perubahan itu juga bertambah. Jadi open, jadi kalau ada perubahan itu nggak kaget-kaget gitu ya, kan biasanya dalam organisasi yang paling susah menjadi tantangan para top manajemen gitu ya adalah kalau ada perubahan gitu ya. Semua gagap gitu ya, nggak cepat gitu ya, makanya sampai ada ilmunya sendiri change management. Nah, makanya emotional intelligence ini tadi kalau timnya memiliki emotional intelligence yang baik, ketika ada perubahan itu jauh bisa lebih adaptasi ya, karena lebih open mind terhadap perubahan. Oke, ini contoh-contoh mungkin supaya lebih real nih, kan kadang-kadang pengen tahu apa sih ciri-cirinya gitu ya kalau
kita tuh punya low apa sudah bagus nih, sudah tinggi lah ya emotional intelligence-nya. Jadi ini contoh-contohnya nih beberapa nih teman-teman, kalau emotional intelligence-nya masih rendah gitu ya. Ini contoh-contohnya adalah sikap-sikap agresif gitu ya. Kemudian demanding gitu ya. Jadi kalau ada yang nuntut terus ya, kita nuntut terus ya, itu sikapnya nuntut tanpa dibalancekan dengan juga kapan giliran kita give gitu ya, tapi terus nuntut, itu juga menandakan bahwa emotional intelligence-nya masih rendah. Bossy itu juga sering disebut ya, jadi nggak mau kerja. Kalau bisa orang lain aja, saya nyuruh aja. Kemudian juga impulsif gitu ya, impulsif karena tadi ya saya sebutkan kalau emotional intelligence baik itu sebenarnya orang itu jadi cenderung observasinya memang bagus, lebih detail, sehingga keputusan itu seharusnya tidak impulsif gitu ya, tapi memang sudah lebih didasari decision making yang baik gitu. Stubborn gitu ya, jadi ini juga keras kepala ya, agak susah gitu, kalau Indonesia susah dikasih tahu gitu ya, gampang gitu disebutnya. Terus pasif gitu ya, jadi ya kalau ada apa-apa nunggu aja gitu ya, nggak ada inisiatif atau aktifnya untuk membuat satu tindakan gitu. Terus ini juga ada captious gitu ya, kemarin ini adalah sebenarnya seperti kritis tapi terlalu berlebihan ya, jadi suka menyalahkan. Jadi kalau ketemu orang ada tuh yang kadang-kadang yang dilihat pokoknya kesalahan saja gitu ya. Jadi kritik itu baik ya. Kemarin saya juga ada yang bertanya, memang kita nggak boleh mengkritik gitu ya? Kritik itu baik gitu ya. Yang kalau menurut saya membedakan adalah niat mengkritiknya. Kritik yang baik itu adalah ketika kita melihat sesuatu dan kita mengkritik untuk memberikan inputan bahwa supaya dia lebih baik. Jadi ada orang, ada teman masih tahu, saya mau melakukan A gitu ya. Nah, ketika kita mengkritik, kalau yang kritik yang baik ya menurut saya, kita melihat A itu, oh A ini baik nih. Tapi supaya nanti jalannya lancar, supaya jalannya baik, gitu ya, kita kasih masukan, gitu ya. Nanti lakukan ini gitu ya. Lain kalau kritik yang sifatnya menyalahkan. Jadi nggak ada dasar aja mengkritik ya. Pokoknya itu salah, itu nggak benar, itu nggak bagus, gitu ya. Tapi nggak ada spirit untuk memberitahukan atau men-share apa sih memang yang sebaiknya dilakukan. Misalnya itu bedanya kritik baik sama kritik yang hanya sekedar menyalahkan, gitu ya. Kemudian tadi resisten ya, nggak mau gitu, kalau dikasih tahu mau berubah juga susah, terus judgmental gitu ya. Kemudian juga ini hard to please nih, agak susah juga untuk mencapai rasa puas gitu ya. Kemudian tadi sama blaming others, suka menyalahkan gitu ya, dan selfish. Egois itu juga bukan hal yang jelek ya, teman-teman. Egois itu juga pada porsi-porsi tertentu orang juga harus egois, apalagi pemimpin ya, harus punya juga rasa selfish gitu ya. Tapi yang tidak baik adalah ketika keegoisan itu sudah sampai merusak tim, merusak environment gitu ya, jadi mengganggu itu ya, batasannya di situ aja. Nah, kalau kita lihat ke kanan, apa ya cirinya yang high emotional intelligence yang baik? Jadi instead of aggressive gitu ya, emotional intelligence itu asertif. Jadi asertif itu orang yang dia bisa memberikan kritik dengan baik gitu ya, dan dia juga bisa menerima. Jadi asertif itu orang yang bisa memberi dengan baik ya, pendapat apapun itu juga bisa menyampaikan dengan baik. Begitu juga ketika menerima gitu ya. Jadi tidak sepihak gitu ya. Jadi kalau dia bisa ngasih masukan tapi juga dia mau menerima masukan. Udahnya seperti itu asertif. Kemudian ambitious tadi ya. Ambitious itu memang artinya determinasinya bagus ya. Jadi kalau punya tujuan terus gitu ya, ada tantangan atau sempat misalnya kalau ada target gagal tuh bangkitnya tuh cepat juga gitu ya. Jadi orang-orang yang punya emotional intelligence baik itu nggak gampang nyerah. Gitu ya. Strong will gitu ya, determinasinya bagus. Kemudian dia persuasif, jadi dia mampu untuk mengajak gitu ya. Jadi instead of dia misalnya kalau tadi yang low itu kan nyuruh-nyuruh ya. Kalau emotional intelligence yang baik tuh sifatnya tuh lebih mengajak gitu ya. Jadi memang persuasifnya bagus gitu ya. Jadi makanya kalau emotional intelligence yang baik ini di atasnya persuasif, ketika dia semakin baik itu memang orangnya menjadi inspiring gitu ya, bisa memberikan inspirasi ke sekitarnya. Kemudian juga good listener gitu ya, jadi mau nih dengerin rekannya, timnya gitu ya, lingkungannya gitu ya. Kemudian emosinya stabil, kemudian tadi ya detail, jadi mau
untuk melihat detail, mengobserv gitu ya. Jadi sebelum melakukan memutuskan sesuatu, menjudgment itu juga mau melihat. Kemudian patient gitu ya, pada batas tertentu juga tidak terburu-buru, artinya di sini patient. Kemudian tadi open mind, jadi punya sikap yang tadi terbuka gitu ya. Kalau ada masukan, ada perubahan itu juga open mind. Kemudian secara umum gitu ya juga mempunyai sifat yang hangat ya. Ini kenapa sih warm juga disebutnya? Karena tadi ya cenderung orang kan akan lebih nyaman, lebih suka bekerja sama dengan orang yang punya sikap memang hangat gitu ya. Jadi dia tidak merasa terancam gitu ketika saya bekerja sama gitu ya atau berinteraksi dengan orang ini. Kemudian juga ini juga penting nih gitu ya, mau minta maaf gitu ya kalau ketika salah. Ini juga nggak banyak yang melakukan, mungkin mudah untuk diucapkan, tapi ketika praktek belum tentu mudah. Ini juga tulus ya, memang kalau ketika salah ya mau ya mengakui salah dan minta maaf, itu juga salah satu bentuk bahwa kita sudah memiliki emotional intelligence yang baik. Kemudian juga punya sifat sociable gitu ya. Ini kira-kira ciri-ciri ya teman-teman untuk mengukur kita sekarang sudah bagus, apa masih perlu ditingkatkan atau enggak gitu ya. Oke, nah emotional intelligence ini kan tadi seperti disebutkan perlu di-develop gitu ya, teman-teman. Dan karena ini butuh dipraktekkan gitu ya, butuh experience gitu. Jadi memang untuk improve-nya ini mau tidak mau ya nanti ada 7 ya, kira-kira yang bisa kita share gitu. Apa sih yang bisa mengimprove tadi supaya emotional intelligence kita semakin baik? Ini butuh dipraktekkan ya, teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar diketahui, diniatkan gitu ya. Tapi emang benar-benar kalau emotional intelligence itu butuh dipraktekkan, terus makin lama kita akan dapat lesson dan semakin baik. Jadi tadi improve yang pertama masukannya emang satu self awareness gitu ya. Jadi kenali dulu diri kita tadi ya. Kenali dulu kita juga punya sikap seperti apa gitu ya. Kemudian setelah kita tahu kita punya sifat seperti itu, tadi ya yang regulasi. Kalau sikap kita ini kita bawa gitu ya, kita lakukan, kita ucapkan, kita perlihatkan dalam gesture kita, gitu ya. Kira-kira orang nangkepnya seperti apa? Suka nggak ya, gitu ya? Atau bisa terima nggak? Jadi itu yang memang pertama perlu kita kenali diri kita sendiri dulu. Kita juga yang seperti apa tipenya? Emosi kita, sikap kita seperti apa? Nah, ketika kita sudah mengenali diri kita, baru yang kedua, makanya ketika kita bersosialisasi, itu kita juga bisa mengontrol nih, punya self control gitu ya. Ketika kita bersosialisasi, mendevelop gitu ya, berbicara gitu ya, berkoordinasi dengan orang lain gitu ya, untuk lebih memahami gitu ya. Itu juga ketika sudah tahu, kita bisa implementasikan. Oke, realnya nih misalnya, kalau tadi saya bilang, kan ada juga yang pernah tanya ke saya, tapi saya pendiam nih, gitu ya. Tapi saya tipe orang yang pendiam dan tidak mudah gitu ya mengeluarkan emosi gitu ya. Gimana caranya ya waktu kita bisa bersosialisasi supaya lebih baik misalnya. Itu kan jadinya oke, kalau memang seperti itu berarti kan kita ambil poin bahwa kita adalah berarti pendengar yang baik gitu ya, kan nggak mesti juga sosial yang bagus itu kan tidak mesti kita tuh banyak omong gitu ya, nggak juga ya teman-teman. Menjadi pendengar yang baik itu juga menjadi salah satu poin penting dalam bersosialisasi. Jadi gunakan ya kekuatan-kekuatan itu. Jadi jangan melihat lebih ke kelemahan gitu ya, tapi kekuatan kita apa? Nah, coba kita lihat bagaimana kita mengimplementasikannya ketika bersosialisasi gitu ya. Bagaimana kita bisa mengimbangi dengan tim yang ada. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah juga dealing with change gitu ya. Jadi tadi ketika memang sudah tahu terus bersosialisasi, juga tips yang kedua kalau improve itu adalah ketika ada perubahan gitu ya. Nomor 1 itu memang tipsnya adalah setiap ada perubahan, masukannya adalah kita yang pertama respon kita adalah punya positive attitude gitu ya. Jadi setiap ada perubahan yang masuk di pemikiran kita nomor 1 di perubahan ini apa ya positifnya gitu ya. Gitu. Jadi jangan langsung ditentang dulu gitu ya. Wah, ini nggak bisa nih berubah, ini susah nih. Kita udah biasa kayak begini bertahun-tahun juga seperti ini gitu ya. Jadi sebelum masuk ke situ, gitu, setiap ada perubahan tipsnya adalah coba diresapin dulu terus kira-kira perubahan ini akan menghasilkan dampak positif apa ya? Karena kalau saya believe sih pasti sedikit banyaknya satu perubahan itu kenapa perlu berubah karena ingin ada sesuatu positif yang dihasilkan. Jadi saya sih percaya bahwa pasti ada sisi positifnya. Jadi coba kita take time dulu, coba dipikirkan, oke, perubahannya apa ya?
positif perubahannya apa ya, dan kemudian oke, dari sini sebenarnya bisa dampak positifnya apa gitu. Nah, ketika kita sudah tahu, baru kan kita bisa lebih baik menghadapi perubahan tersebut. Oh, niatnya mau seperti ini. Oh, dampaknya nanti positifnya akan seperti ini. Nah, jadi kita bisa lebih menyikapi, oke, saya akan sikapnya gimana, kontribusi saya di perubahan itu seperti apa, saya harus bagaimana gitu ya. Itu jadi akan lebih mudah gitu ya, daripada kita langsung menolak, wah nggak bisa gitu ya setiap ada perubahan. Kemudian yang keempat juga tadi berpikir sebelum bertindak ya, di sini think before you leap gitu. Jadi artinya kalau kita ini tadi gabungan ya teman-teman, ada empati gitu ya dan seterusnya. Jadi usahakan gitu ya, terutama dalam tindakan yang cukup mungkin strategis atau impact-nya besar gitu ya. Itu usahakan selalu kita juga ambil waktu yang cukup untuk memikirkan konsekuensinya gitu ya. Ya, paling kalau dalam dunia bisnis mungkin besarnya ada ketika mengambil satu keputusan bisnis gitu ya. Di dalam keseharian gitu ya. Dan keseharian paling mudah mungkin kalau kita mau memutuskan sesuatu atau misalnya menegur lah ya, mungkin paling sering nih kalau mau ngomong menegur, mau marah gitu ya. Mungkin coba dipikirkan dulu, ambil time dulu, konsekuensinya apa nih kalau saya lakukan seperti ini gitu ya. Jadi nomor 4 itu memang coba meluangkan waktu, dan waktunya mau seberapa banyak itu juga yang tahu diri kita masing-masing ya. Luangkan waktu dulu, kira-kira impact-nya apa ya kalau saya berbicara ini, saya memutuskan ini, saya melakukan tindakan ini gitu ya. Jadi karena kalau kita memikirkan konsekuensinya ya, dari sisi orang lain akan berimbas seperti apa gitu ya. Keputusan kita akan jauh lebih memitigasi resiko yang ada gitu ya. Jadi kalau kita mikir, oh kalau saya begini, kemungkinan lingkungan saya akan A, teman saya akan B gitu ya. Jadi kalau kita mau berpikir seperti itu, otomatis karena kita tahu konsekuensinya, kita juga akan coba memitigasinya ya. Kalau ternyata ada satu resiko, misalnya resiko negatif dari tindakan tersebut. Kemudian yang kelima, ini juga mengimprove adalah engage with others gitu ya. Jadi coba juga open ya ke tim gitu ya. Kalau teman-teman juga masih belum lulus, masih belajar kan, masih di kampus mahasiswa gitu ya, ini juga bisa dilakukan gitu ya, dilatih gitu ya, coba kerja dalam tim gitu ya, mau menjadi bagian dalam tim, dengarkan timnya punya ide apa gitu ya, kemudian berikan kontribusinya gitu ya dengan baik, porsinya, kasih masukan temennya, kemudian didukung kalau juga temennya juga punya satu yang improvement gitu ya. Tadi karena saya bilang pada akhirnya juga ketika kita suatu project, suatu pekerjaan gitu ya, pada akhirnya hasil tim ya yang akan keluar, bukan hasil individu. Kemudian yang keenam juga ini salah satu mengimprove emotional intelligence adalah bagaimana kita bisa memanage konflik management. Nah, jadi dalam kehidupan tidak akan pernah kita bisa menghindar dari konflik gitu ya, teman-teman ya. Mau di rumah, mau di pekerjaan, mau di pertemanan gitu ya, selalu ada konflik-konflik ya, ada friksi ya. Nah, nomor 1 memang yang perlu kita juga pahami bahwa konflik ini bukan sesuatu yang menjadi wah ini nggak boleh ada konflik gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang tidak boleh ada gitu. Jadi pahami bahwa konflik itu memang secara natural akan selalu ada gitu ya. Tapi yang bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Jadi ketika memang ada ketidaksesuaian, ada ketidaksepemahaman gitu ya. Itu yang justru kita lebih harus pahami, kenapa ya nggak sepakat, kenapa nggak sepaham, kenapa dia nggak bisa mengerti apa yang kita maksud misalnya ketika kita berinteraksi gitu ya. Jadi instead of kita menghindari gitu ya, tapi justru kita hadapi saja karena memang konflik pasti ada, dan kita cari kenapa ya, kenapa konflik itu kan berarti ada yang tidak sepaham, ada yang tidak tidak setuju terhadap hal suatu bersama gitu ya. Nah itu yang justru kita cari kenapa ya nggak sepaham. Jadi supaya untuk mencapai kesepakatan itu, kalau kita sudah paham apa yang membuat tidak sepakat, jadi bisa kita lakukan gitu ya dengan tim atau dengan rekan. Kemudian yang ketujuh juga regulate your emotion ya. Jadi bagaimana kita merespon kalau ada negative emotion. Nah ini yang juga butuh praktek ya, nggak mudah. Mungkin kalau teman-teman yang di mahasiswa mungkin sekarang masih terbatas mengelola negative emotion dari teman gitu ya. Tapi nanti kalau yang sudah bekerja gitu ya, sudah masuk industri, negative emotion itu bisa datang dari misalnya rekan, dari atasan gitu ya, atau dari stakeholder lainnya.
Nah, itu yang butuh dilatih gitu ya, bagaimana kita merespon ketika ada negative emotion. Kemarin waktu saya sharing ada yang tanya ke saya, contohnya dia bertanya, saya selalu dimarahi oleh atasan saya gitu ya. Padahal saya sudah memberikan suatu delivery pekerjaan yang bagus. Gitu. Ada yang nanya saya gitu, tapi pasti saya dimarahi. Nah, kalau saya prinsipnya begini ya, teman-teman. Ketika kita diberikan satu kritikan gitu ya, atau satu di sini masalahnya negatif emosi, bisa dimarahin atau apa ya. Coba jangan fokus pada gesturnya ya, bahwa kok dimarahin sih, kok dibentak, kok dikritik dengan nada yang gak enak. Coba fokus tidak ke situnya ya, tapi coba fokus kenapa saya masih diberikan masukan, kenapa saya masih dikritik gitu. Karena menurut saya ketika kita mau diberikan masukan, dimarahin lah ya bahasanya kadang-kadang, kemudian dikritik, saya percaya sedikit banyaknya bahwa ada benarnya gitu ya. Jadi pasti memang ada yang perlu kita perbaiki gitu ya. Masalah itu skalanya tuh sampai 10, bahwa kita salah besar gitu ya sampai 10 atau masih ada cuman 1 atau 2 gitu ya. Tapi saya believe kenapa juga kita masih dikritik, masih dimarahin gitu ya, masih diberikan itu. Karena memang masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Jadi coba fokus ke situnya. Kenapa ya saya masih diberikan seperti itu? Hal apa ya yang harus masih bisa saya improve? Jadi buat itu ke arah positif aja. Gitu ya. Jadi dan kalau memang juga kemarin juga ada yang tanya gimana meresponnya, masukan dari saya adalah ketika kita menerima negative emotion, jangan langsung direspon. Ya, karena negative emotion langsung kita respon saat itu juga relatifly secara manusiawi yang keluar adalah langsung negatif juga gitu ya. Jadi ambil waktu aja didengar gitu ya. Jadi jangan ketika terima langsung kita saut lagi gitu ya. Karena panas langsung pasti juga responnya langsung secara respon pertamanya itu cenderung pasti langsung merespon juga secara panas juga gitu. Jadi didengar dulu, ambil waktu supaya ambil waktu tadi ya, jangan fokus ke situnya, coba cari kenapa nih saya diberikan negatif emosi seperti ini gitu. Baru kita respon. Jadi itu lebih bisa kita meregulate ya emosi kita. Mungkin kira-kira itu 7 ini ya tips, dan kita udah sampai di sharing yang terakhir nih. Jadi kalau kita boleh wrap up nih teman-teman semua, jadi key point apa ya masalah emotional intelligence ini. Jadi tadi yang pertama memang kita bisa mengenali ya gitu ya, merecognize gitu ya emosi-emosi gitu ya, kemudian memproses, kemudian bisa men-channel ya, jadi mengeluarkan emosi kita itu dalam hal perilaku, tindakan, gesture itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita sudah bisa mengenali tadi juga, tadi yang kedua adalah kenali juga efeknya ya terhadap lingkungan kita. Jadi apapun tindakan kita, keputusan gitu ya, itu coba juga tadi ya, ini kaitannya banyak juga dengan empathy gitu. Apa sih efeknya nih terhadap lingkungan gitu ya, terhadap teman kita, terhadap rekan kita gitu ya, atau bahkan juga kalau di rumah gitu ya, bagi yang sudah memiliki keluarga, terhadap pasangan atau terhadap anak, itu juga sebelum dilakukan itu ada baiknya juga kita melihat kalau kita melakukan ini, kita berbicara seperti ini, kira-kira responnya apa gitu ya. Dicoba tempatkan diri kita di orang lain gitu ya. Kemudian juga tadi kunci ketika kita sudah memiliki ya sifat emotional intelligence yang baik ini juga kunci bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kemudian nanti di kemudian dunia profesional itu juga waktu kita berinteraksi, bekerja dengan tim gitu, tentunya itu akan sangat bisa digunakan gitu ya, akan bisa sangat membantu untuk mencapai satu target bersama nih gitu ya. Karena tadi kalau di satu perusahaan juga pada ujungnya kan semua KPI itu adalah nanti mengerucut KPI perusahaan itu adalah KPI dari tim-tim ya sebenarnya. Jadi pada akhirnya juga ini bisa menjadi satu alat yang baik untuk achieve dari goal satu perusahaan. Kemudian juga tadi yang keempat, seperti saya sampaikan, ini memang butuh praktek gitu ya, butuh dilatih gitu ya, butuh usaha gitu ya, dan butuh konsistensi juga gitu ya. Jadi terus latih. Jadi memang kalau kita sudah tahu, oh saya masih agak kurang nih ya emotional intelligence saya di sini, saya cenderung terburu-buru atau saya cenderung judgment gitu ya, tidak mau mendengar, atau saya kurang observe gitu ya. Nah, ketika sudah kenal itu dilatih teman-teman ya dalam berinteraksi gitu ya. Sedikit demi sedikit pasti nanti kalau kita pun ketemu
aduh kok tadi saya begitu lagi, kalau kita ketemu hal yang belum baik, tapi paling tidak itu sudah ambil lessonnya. Oh, next time saya jangan begini berarti. Karena ternyata ketika saya bersikap seperti ini, wah nggak diterima dan malah hasilnya nggak bagus gitu buat tim. Jadi itu butuh praktis dan juga ambil lesson dari setiap tindakan atau relationship kita dengan lingkungan atau juga dengan rekan kerja. Kira-kira gitu, teman-teman. Terima kasih semua. Saya kembalikan ke Bu Yuni. Terima kasih luar biasa Bu Teni. Sangat runtut, sistematis, dan sangat langsung ya ke kiat-kiatnya ya. Ini sudah dipilihkan oleh panitia, Bu Teni. Apakah ada 3 ya mungkin yang prioritas kita akan coba share dengan teman-teman pertanyaan. Kita baca dulu semuanya atau satu persatu? Biar barangkali kalau semuanya ada yang barangkali bersamaan gitu ya Bu Teni ya? Ya, silakan boleh, Bu Yuni. Kita bacakan dulu saja semuanya. Ini sudah dipilih oleh panitia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Namun karena waktu juga terbatas, ya, kita sudah pilihkan kira-kira pertanyaan yang sebetulnya memiliki keterkaitan juga dengan yang lain, ya. Ini pertanyaan pertama ini dari Saudara Stefan Wibowo. Di sini ingin bertanya, ketika kita bekerja, tidak jarang ditemukan ada 2 jenis orang dalam bekerja. Ada orang yang ingin berprestasi, kadang katanya sering disebut sebagai menjilat gitu ya Bu ya. Dan ada orang yang merasa tidak senang dengan orang yang berprestasi tersebut. Nah, yang ingin ditanyakannya itu adalah apakah perilaku tersebut baik bagi yang ingin berprestasi maupun yang iri dalam tanda kutip gitu ya ini ya. Dengan orang yang ingin berprestasi gitu ya. Jadi apakah perilaku tersebut baik bagi yang ingin berprestasi maupun yang iri terhadap orang yang berprestasi, maksudnya gitu ya. Kemudian jika tidak, bagaimana cara kedua belah pihak bisa mengintrospeksi diri terhadap hal tersebut. Barangkali itu yang pertama, Ibu Teni. Yang berikutnya atau mau satu persatu? Satu persatu saya dulu. jawab dulu kali Bu Yuni ya. Boleh, silakan Ibu Teni. Silakan. Ya, ini menarik nih pertanyaannya Mas Stefan ya. Yeah. Jadi ingin berprestasi kadang disebut menjilat gitu ya. Jadi kita nomor 1 nih Mas Stefan, kita coba ambil positif attitude ya dari orang yang seperti ini adalah dia ingin berprestasi. Itu sesuatu hal yang baik ya. Jadi kalau yang seperti ini memang orang ini terlihat ya ambisiusnya, determinasinya itu tinggi. Ya. Nah itu sesuatu yang buat kita semua itu menjadi sesuatu yang perlu kita contoh gitu ya buat orang-orang yang ingin prestasi itu nggak apa-apa, itu baik gitu. Jadi itu baik. Nah kenapa Mas Stefan mungkin menjudge habis itu ada sambungannya disebut menjilat ya. Jadi gini ada cara-cara ya memang ketika dia sudah ingin berprestasi gitu ya dan dia sudah melakukan prestasi tersebut ada memang tipe orang yang ingin di-acknowledge prestasinya gitu ya. Gitu. Bahwa misalnya nih, saya sudah berhasil melakukan A, terus dia ngomong lah misalnya sama atasan atau sama siapa. Itu saya loh yang mengerjakan gitu ya. Jadi, kemarin saya yang berhasil ini. Waktu melakukan itu kemarin saya nyiapin semua gitu ya. Jadi mungkin kalau dari pihak teman atau dari rekan itu aduh ngejilat banget sih ya atau ketika ada atasan juga misalnya bilang kita mau akan project gini-gini ya. Kemudian nanti dia langsung bilang, oh saya yang akan melakukan ini gitu ya. Jadi kayaknya dia yang akan menjadi the hero-nya gitu ya, sehingga suka dibilang. Kadang-kadang kita suka bilang, aduh ngejilat banget sih gitu ya. Nah tapi kalau menurut saya hal positif yang kita bisa ambil dari itu adalah bahwa memang sebenarnya dia ingin berprestasi, gitu ya, ingin memberikan delivery sesuatu yang baik, gitu ya. Nah kalau yang seperti ini, masukan saya kalau memang ada teman-teman yang memang eagerness-nya ya berprestasinya itu tinggi banget sampai kadang-kadang mungkin ketika acknowledge itu minta agak lebay gitu ya, minta di acknowledge-nya ya, dilihat aja. Tadi yang saya bilang, observasi lingkungan gitu ya. Enak nggak ya kalau saya melakukan seperti ini? Benar nggak bahwa itu prestasi saya semua? Ya, jadi lebih ke feedback pribadi aja gitu. Nggak salah ingin berprestasinya, tapi mungkin ketika mengakuinya ya, kan menjilat itu kan sebenarnya lebih sering disebut itu karena dia mengakui gitu ya. Mengakui yang sudah atau mungkin yang suka disebelin, bukan dia ngerjain kok dia ngaku-ngaku gitu ya. Jadi prestasinya pertahankan, tapi memang ketika mau di-acknowledge itu juga nggak salah sebenarnya. Kita juga perlu dalam diri kita kadang-kadang memang memberi satu reward ya, bahwa kita juga pengen bahwa kita berhasil seperti ini diberikan satu recognition gitu ya. Nah, tapi
lakukanlah dengan etika yang baik dan memang proper bahwa itu memang hasil kerja saya gitu ya. Karena kalau memang itu murni hasil kerja kita, tim kita ya, dan kita ingin di acknowledge gitu ya, ya irinya kan menjadi iri positif, nggak bisa disebut menjilat, emang itu benar kerjaan kita kok gitu ya, nggak saya ada-adakan gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu perilaku yang masih bisa positif. Dan yang iri tadi itu biasanya ya, ini berdasarkan pengalaman nih Mas Evan, dia nggak mampu menyampaikan gitu ya. Jadi yang dia irikan itu sebenarnya bukan dia nggak bisa berprestasinya, tapi dia nggak mampu menyampaikan, saya kok nggak bisa ya kayak dia ngasih tahu bahwa saya mampu loh melakukan ADBC, atau saya ngasih tahu sebenarnya yang ngerjain itu kemarin di tim tuh yang banyak hal mengenai inovasinya itu tuh saya. Jadi sebenarnya yang dia irikan itu sebenarnya memberitahu bahwa ke tim atau ya, ke lingkungan atau ke atasan bahwa saya sebenarnya seperti itu. Jadi gunakan rasa iri ini untuk melatih tadi ya, Mas Stefan. Latih aja bahwa kalau memang ingin disebut prestasinya untuk ini, coba aja momen 1-2 itu dicari momen yang pas gitu ya. Misalnya ya, cara mengakui itu tidak harus ngaku seperti itu ya. Misalnya, saya ngerjakan loh, nggak mesti seperti itu ya. Banyak cara untuk memberi acknowledge bahwa prestasi itu adalah kita. Salah satu caranya adalah misalnya ketika ada kesempatan kita menjelaskan sesuatu, jelaskan sebaik mungkin, sehingga orang akan menyimpulkan memang dia nih yang ngerjain. Karena memang dia tahu persis. Karena orang yang mengerjakan gitu ya sama orang yang mengaku-ngaku mengerjakan, ketika menjelaskan akan terlihat perbedaannya. Mana yang benar mengerjakan, mana yang tidak. Jadi mengakui bahwa ingin diakui bahwa itu prestasi kita, momentumnya tidak harus selalu seperti ngaku-ngaku bahwa itu kerjaan saya, enggak. Tapi ketika ada momentum misalnya ketika ada atasan atau misalnya pimpinan atau siapapun gitu ya, dan kita ada kesempatan untuk menjelaskan, ambil momentum itu untuk menjelaskan sebaik mungkin yang ketika ditanya di challenge, pasti karena kita yang ngerjain, kita akan bisa menjawabnya dengan baik. Jadi mungkin tips dari saya seperti itu, Mas Stefan, mudah-mudahan bisa membantu. Baik, terima kasih, luar biasa tuh tips-tipsnya dari Bu Teni, memang apalagi banyak sekali ya. Anggotanya Bu Teni dengan berbagai macam karakter ya Bu. Sebagai pimpinan harus pinter-pinter nih bagaimana menyikapinya, luar biasa. Nah kemudian ini ada lagi dari Saudara Hermawan Tan ya. Beliau menanyakan sebetulnya ini prinsip mengenai bagaimana cara memperbaiki EKI dan bagaimana memperbaiki EKI jika pada lingkungan kerja yang kurang aware terhadap permasalahan di lingkungan kerja tersebut. Barangkali ini dulu terlebih dahulu ya, Ibu. Oke, ya Bu, ini saya coba jawab ya. Yang pertanyaan Mas Hermawan. Kalau yang nomor 1 tadi udah disampaikan ya, Mas Hermawan. Jadi sudah ada beberapa tips tadi ya. Tergantung tinggal Mas Hermawan ini kalau tadi ada di ciri-ciri, kira-kira saya masih berada di yang mana ya. Nah, tadi tipsnya sudah ada ya, dari mulai mengenali dulu Mas Hermawan sendiri juga tipenya seperti apa. Kemudian tadi cara mengkomunikasikan emosional dari Mas Hermawan dan bagaimana orang menerima sikap gitu ya, emosi kita tuh sekitar juga seperti apa gitu. Jadi prinsipnya kenali diri kita, kemudian setelah kenal bagaimana cara menyalurkan, cara menyampaikan berperilaku yang baik, kemudian juga amati ya lingkungan. Amati kalau kita bertindak, melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, memberikan gesture tertentu saja, itu bisa ada efeknya buat orang lain. Itu jadi harus mau take time ya untuk mengamati hal tersebut kalau mau meningkatkan emotional intelligence-nya. Nah, terus kalau di lingkungan kerja yang kurang aware ya terhadap permasalahan di lingkungan kerja tersebut. Jadi memperbaikinya nomor 1 adalah kalau memang ada permasalahan dibuat aware, Mas Hermawan. Jadi sampaikan kalau memang ada permasalahan ya, sampaikan ke jalur-jalur yang proper di satu perusahaan gitu ya, atau di satu lembaga atau apapun. Kalau memang di tim saya kayaknya dengan kerja ada yang masalah nih gitu ya, tapi kok kayaknya semua nggak ada yang ini ya, nggak ada yang tahu gitu ya. Ya nggak apa-apa. Menurut saya tuh kadang kan kalau orang Indonesia tuh suka takut juga disebut ngadu ya, disebutnya ini kok ngadu-ngadu ya gitu ya. Padahal kalau menurut saya sepanjang niatnya baik ya, tidak untuk menjatuhkan pribadi tertentu atau siapapun, niatnya memang untuk supaya tim ini lebih baik lagi, sampaikan nomor 1, memperbaiki ya, sampaikan kalau memang ada permasalahan. Karena jangan-jangan kurang aware itu karena merasa memang misalnya ya atasannya ngerasa nggak ada masalah gitu ya, mungkin nggak sampai ke bawah ngelihatnya gitu ya. Yang atas ngelihatnya mungkin karena jarang interaksi hari-hari, baik-baik aja gitu ya. Ya kan mungkin interaksinya nggak
nggak bisa setiap saat gitu ya. Lain dengan kita yang setiap hari, setiap saat nih lebih banyak waktu di situ. Nah, sampaikan dulu ya, jadi bisa ke atasan atau ke rekan juga, atau kalau di perusahaan ada beberapa channel sebenarnya yang bisa dipakai untuk diajak diskusi gitu ya. Jadi mungkin itu tipsnya itu dulu. Mas Hermawan. Ya, ini luar biasa. Ini sebetulnya secara tidak langsung Bu Teni ini menjelaskan tentang asertif ya Bu ya. Bagaimana memang asertif itu menjadi sangat penting gitu ya. Jadi kalau kita tidak sampaikan, pimpinan tidak pernah tahu. Ada kalian itu persepsi juga kita seolah tidak aware, mungkin karena tidak tahu juga gitu ya Bu Teni ya. Baik, terima kasih. Terakhir Bu Teni, mungkin karena waktunya juga sudah hampir selesai. Satu lagi dari Saudari Lina Anggreni di sini ingin menanyakan mengenai salah satu sifat high emotional intelligence adalah detail. Tapi di lain hal, bila terlalu detail, menurut beliau terhadap tim bisa mengakibatkan terlalu micromanage gitu ya. Bagaimana tipsnya untuk micromanage? Jadi kalau terlalu detail nanti dampaknya bisa menjadi mengakibatkan terlalu micromanage. Bagaimana tips untuk balance agar tetap bisa detail namun bisa juga tidak terlalu gitu micromanage. Micromanage ya. Ya, micromanage-nya tidak terlalu gitu. Bagaimana mungkin kalau orang akuntan tuh biasanya kan detail ya Bu ya. Ya Ibu nih pengalaman barangkali kebetulan nih. Silakan Bu. Pada saat Bu Yuni ini silakan menjawab pertanyaan Mbak Lina ya. Jadi betul. Ya, silakan. Jadi yang dimaksud mau detail itu adalah bukan berarti kita harus mengerjakan detail ya. Yang nomor satu kita harus lakukan adalah kita mengerti detailnya. Ya, apalagi betul nanti semakin di karir gitu ya, mau dimanapun karir kita semakin tinggi, waktu kita untuk melihat detail akan semakin sedikit. Gitu ya. Tapi yang dituntut adalah bahwa kita paham detailnya. Itu yang tetap harus ada. Gitu ya. Jadi nomor satu, detail ini adalah bukan berarti mengerjakan detail ya. Tapi adalah pertama paham dulu terhadap detail yang ada menjadi cakupan tanggung jawab kita. Jadi memang harus mau. Paling tidak tuh di awal ya, ketika kita ada mengerjakan sesuatu, paling tidak di awal tuh memang harus belajar dulu semua ya, harus meluangkan waktu belajar dulu detailnya. Gitu ya. Nah, habis itu ketika kita sudah cukup paham ya, oh detailnya begini, pekerjaan tim saya seperti ini, tanggung jawab saya tuh batasannya ini. Terus kemudian target saya seperti ini. Setelah paham, cukup paham detailnya adalah, nah habis itu implementasinya. Apakah kita harus terlibat selalu dalam detail ya, sampai tadi sudah disebut sebagai micromanage gitu ya, terlalu intens detail. Menurut saya itu adalah tergantung dari tim gitu ya, atau pekerjaan gitu ya, yang biasanya juga kita diamanahkan untuk melakukan supervisi ya atas pekerjaan tersebut. Jadi pada ini sama juga sebenarnya kalau ini analoginya suka seperti ini nih. Kan suka ada masalah leadership, suka ada ini ya, Bu Yuni, ada orang yang bilang leader itu sebaiknya di depan, di tengah, atau di belakang. Kan ada yang suka seperti itu ya. Jadi sebenarnya menurut saya analoginya mirip-mirip sama detail ya. Ketika kita melihat satu tim kita ya, satu fungsi gitu ya, satu pekerjaan kita, oke. Karena kita paham detailnya, kita lihat delivery-nya pekerjaan tim kita sudah bagus nih. Teman-teman kita, tim kita sudah paham kok. Role dari pekerjaan, rule of thumb-nya seperti apa, mostly udah pada paham gitu ya. Nah kalau seperti itu nggak usah masuk detail lagi gitu ya. Tapi tentunya harus kita observe dulu ya. Makanya kalau seperti itu, kalau kita kaitkan dengan leader itu, kita akan lebih banyak makanya ada di belakang gitu ya. Karena biar aja mereka yang sudah gitu, mereka udah pada paham kok. Kita dorong aja, memotivasi, menginspire gitu ya. Nggak usah masuk ke detail lagi gitu ya. Tapi ada juga memang yang kita masuk ke satu tim yang belum mature gitu ya, baik dalam pengetahuan gitu ya, kemudian juga mungkin dalam sistemnya, bisnis prosesnya. Nah, ketika hal seperti itu mau tidak mau kita harus masuk dulu secara detail, kita benahi dulu ya. Jadi kalau tim kita belum tahu ya, belum tahu secara kompetensinya belum bisa sampai di situ, kita benahi dulu. Prosesnya belum benar, kita benahi dulu prosesnya gitu ya. Sistemnya belum ada, kita develop dulu. Dan kita harus mau sampai detail. Once itu sudah lumayan stabil, kita bisa diri lagi tadi ya, either di belakang kalau memang timnya sudah bagus sekali kita dorong, atau kalau timnya sudah tahu tapi motivasinya kurang, kita gantian, kita di depan gitu ya, kita tarik gitu ya, kita yang nyontohin gitu ya. Atau bahkan tadi kalau memang timnya juga
masih perlu keteteran, kita perlu bantuin, kita ada di tengah gitu ya. Jadi ikut ngerjain bahkan detailnya. Jadi menurut saya balance-nya adalah di-observe dulu timnya ya, fungsinya di tim. Saya harus masuk sejauh mana gitu ya. Jadi nggak mudah aja kok mengobservasinya. Lihat aja targetnya. Ya, targetnya tercapai atau enggak. Terus lihat profil dari timnya. Oke, ini kompetensinya sudah cukup gitu ya, sudah pada tempatnya gitu ya. Ya sudah, berarti tinggal kita arahkan atau kita dorong lagi supaya bisa improve lebih tinggi lagi. Tapi kalau tadi kalau ini target nggak dapet ya, prosesnya lama, nggak deliver, nah itu udah tanda-tanda tuh. Kita harus masuk go detail, berarti ada sesuatu yang perlu bukan cuma kita benahi, kita bantu kerjakan kalau perlu. Kalau saya seperti itu pada titik tertentu. Begitu ya, kira-kira Bu. Luar biasa. Bu Teni, terima kasih banyak. Memang tidak mudah ya menjadi pemimpin ya Bu. Sebagai leader itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa peka terhadap situasi yang ada. Maksud detail itu maksudnya begini, mungkin barangkali lebih peka, lebih paham apa kondisi yang saat ini yang ada, lebih ke kondisi fokusnya itu seperti apa kondisi, sehingga kita bisa menggunakan gaya kepemimpinan yang disesuaikan barangkali ya. Ibu Teni ya, yang lebih kenal barangkali teman-teman mengenai situational leadership ya. Jadi gaya kepemimpinan itu tergantung kondisi staf kita sendiri seperti apa, sehingga kemudian kita juga bagaimana, ada saatnya kita tuturi handayani, ada saatnya kita juga determinasi gitu ya Bu ya. Nah ini pengalaman Bu Teni memang luar biasa, jadi bisa juga diimplementasikan langsung oleh teman-teman semua, contoh-contohnya gitu ya. Karena memang tidak mudah memang memimpin dengan sekian banyak karakter, dengan tuntutan juga belum tuntutan dari institusi atau dari organisasi ya, untuk mencapai target, terutama target perusahaan ya Bu ya, apalagi ini Heldusa luar biasa ya Bu ya. Tidak mudah gitu, apalagi ini Bu Teni itu, saya itu sampai habis ini pas baca CV Ibu, ini luar biasa ini. Dari akuntansi, istilahnya dari ekonomi, kemudian mendalami SDM, HR gitu ya. Sekarang dikenal dengan human capital ya Bu ya. Kemudian juga merangkap keuangan Bu. Itu sesuatu yang pendekatannya luar biasa, sangat berbeda. Tetapi inilah salah satu contoh emotional intelligence. Mungkin rekan-rekan bagaimana mengimplementasikan, kita memiliki kemampuan yang namanya kemampuan adaptability ya, kemudian kemampuan readiness to change ya, karena tadi juga dibahas oleh Ibu Teni ini bagaimana kemudian kita siap dengan semua, karena sesuatu yang pasti itu perubahan ya Bu Teni ya. Sesuatu yang kita hadapi adalah perubahan, justru kita bagaimana siap terhadap perubahan itu. Jadi itu semua adalah mengenai emotional intelligence sebetulnya ya, yang kita bahas bersama ini. Yang tanpa disadari, yang sudah rekan-rekan lakukan semua barangkali. Sekali lagi Bu Teni, sharing yang luar biasa sore ini di menjelang malam minggu. Sehat selalu Bu Teni, terima kasih banyak. Selamat sama-sama Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon maaf warahmatullahi jika wabarakatuh. ada yang tidak nyaman gitu ya. Sama-sama Ibu. Sebagainya, mudah-mudahan juga teman-teman juga banyak manfaat yang kita peroleh. Kalau saya luar biasa, sharing yang luar biasa ya, kalau bagi saya pribadi terutama. Baik, sekali terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam minggu untuk semua. Sehat selalu. Saya kembalikan kepada MC Ibu Fitri Anissa Lubis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Yuni dan paparan dari Ibu Teni atas pemaparannya, luar biasa, sangat inspiratif dan itu memberikan banyak sekali insight baru gitu ya kepada saya pribadi dan tentu kepada semua yang sudah hadir, sangat menginspirasi juga. Luar biasa memang. Semoga bisa kita terapkan gitu ya rekan-rekan semua pekerjaan nanti. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, demikian acara Saturday Lesson pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan tutup dengan closing statement yang akan diberikan oleh Kepala Kantor Kealumnian ITB. Kepada Bapak Dede Koswara, saya silahkan untuk menutup kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita beri kesempatan untuk bertemu di hari ini, di weekend. Terima kasih terutama ke Ibu Teni
dari Elnusa, juga salam kepada teman-teman Elnusa, mudah-mudahan kerjasama Elnusa dengan ITB, karena Elnusa ini mitra utama ITB, sudah lama, mudah-mudahan di samping pengembangan mahasiswa, juga pengembangan alumninya, kemudian juga kegiatan-kegiatan lain, kerjasama ini dapat berlanjut. Terima kasih tadi Bu Teni telah menjelaskan kepada kami sebagai narasumber bagaimana memberikan pencerahan tentang bagaimana kita menghadapi ketidakpastian, ya, ketidakpastian yang diawali dengan pentingnya mengenali diri sendiri atau mengenali diri, kemudian dilanjutkan dengan tahap-tahap berikutnya sebagai improve dari praktis dari praktek-praktek dalam mengimprove diri dalam emosional, kecerdasan emosi. Bahkan dengan kita mengimprove IO ini kita dapat namanya kita bisa beradaptasi, jadi cepat beradaptasi dengan kebiasaan baru bahkan dalam menghadapi pasca pandemi ini. Terima kasih juga ke Bu Putri yang tadi telah membuka dengan sambutan yang luar biasa, menginspirasi bagaimana pentingnya mengasah dan belajar menggunakan EI, gitu kan, di samping kita mengandalkan IQ saja. Itu saja barangkali, tak lupa terima kasih juga kepada Pak Pras, kemudian Pak Sony, juga ke Ibu Yuni. Ya, sama-sama Bapak, terima kasih kesempatannya. Menjadi modal yang luar biasa. Karena Ibu Yuni ini juga sudah terbiasa ya, membina mahasiswa. Ya. Sama-sama dengan Pak Dede kan, waktu di protokoler ya Pak ya. Iya, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Salam juga kepada rekan-rekan di Direktorat Kemahasiswaan, ada Ibu Media dan teman-teman yang senantiasa menyelenggarakan acara ini secara rutin. Juga kepada para peserta ya, terima kasih. Baik dari calon lulusan, ya, mahasiswa yang ingin lulus, segera lulus, ataupun mahasiswa yang masih berkegiatan begitu, kemudian lulusan, baik lulusan baru maupun lama. Dari universitas manapun, ya, bukan saja dari ITB, karena pesertanya ini acara ini study listening terbuka, minimal 1 bulan sekali, Bu Yuni. Ya, bagus ini Pak, luar biasa, lanjutkan Pak. Mudah-mudahan berlanjut ini. Ya, bagus ini, sangat positif. Acara khusus, jadi setiap Sabtu, jadi informasinya silahkan dapat diikuti di medsos ITB Official atau medsos Ditmawa dan medsos atau website kealumnian. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih ke semuanya, Bapak-Bapak Ibu yang menyempatkan hadir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, selamat sore. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih Pak Dede, Bu Yuni. Selamat sore. Pak Pras, Ibu Teni, terima kasih. Bu Teni terutama terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bu Teni, ya, terima kasih sehat selalu Bu Teni, luar biasa. Sama-sama Ibu, salam sehat selalu. Bisa sharing ya Bu, pengalamannya yang luar biasa. Terima kasih, selamat sore. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa isi link yang sudah ada di chat untuk mendapatkan sertifikat, dan buat teman-teman juga boleh nanti cek YouTube channelnya ITB Career Center karena acara hari ini akan diupload recordingnya. Saya Fitri mohon pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di Saturday Lesson selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Mbak Fitri. Pak Sony, terima kasih. Terima kasih di kolaborasinya. Tetap dilanjutkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, izin pamit ya. Izin pamit. Terima kasih. Turun Ibu Bapak. Mohon pamit, mohon maaf layarnya saya ini tidak bisa tampilkan semua.